Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid dan santri diedukasi oleh guru, dipelajari cara mempersiapkan sarana atau sesaji dalam acara pernikahan, khususnya ini yang ada di Towo ya. Tolong nanti video-video ini disimpan, nanti kurang paham bisa dilanjut diperdalam ke guru. Satu contoh ini ya, ini cok bakal ya. Biasa cok bakal itu kan butuh air. Satu contoh ini, itu kan ada kendi, itu kalau dikasih air atau arak ya, itu tumpah. Biar enggak tumpah, kresek tas plastik jangan dibuang. Ini satu. Terus biasanya di dalam ada yang dibungkus dari penjual bunga, itu harus dibuka, empon-empon, ada terasi, ada gula, itu plastiknya dibuka atau langsung ditabur ke dalam bisa ya. Terus jangan lupa biasanya kalau dikasih ini rokok, ini harus dibuka kalau dikasih satu pak. Tapi ada juga yang dikasih satu biji atau 2 biji, tidak masalah. Rumusnya apapun yang disajikan harus dibuka. Nah, ini yang penting. Dan ini yang lebih penting untuk di tempat-tempat Towo. Ini nanti usahakan yang bagus diletakkan di pisang rajanya ya, di pisang raja. Satu ini yang paling penting. Jangan memakai benda plastik atau terutama tas kresek. Usahakan cari unsur alam seperti tumbuh ini. Nah, ini sangat bagus, sangat efektif. Berhubung ini tempatnya di atas, ini dikasih tali untuk digantung. Satu cok bakal ini sudah cukup. Bila masih ingin lebih bisa ditambah sekar telon, sekar wangi ya, ditakir, ditaruh jadi satu. Dan yang lebih penting, karena ini di Towo, satu ini kirim doanya. Kalau di sini tidak ada hubungan dengan danyang ya. Satu disebut nama hari ya, Assalamualaikum dinten pitu pekenan gangsal ya. Jadi disebut. Baru yang paling pokok di situ, Eyang Tarup Ibu Sri Wulandari. Jangan disebut Joko Tarup ya, disebut Raden Tarup atau Eyang Tarup kalau kirim doa ya. Satu contoh di sini, Assalamualaikum dinten pitu pekenan gangsal dino sasi tahun windu, atau juga disebut Assalamualaikum harinya apa. Kalau hajatnya Rebo Pon itu disebut 3 biasanya. Jadi sebelum Rebo, pas Rebo, dan sesudahnya. Satu contoh, Assalamualaikum hari hanya Rebo, jadi Selasa disebut Assalamualaikum Selasa Pahing ya, Rebo Pon ya, Kemis Wage. Baru Assalamualaikum, ada nyebut yang bagus Eyang Tarup atau Raden Tarup. Baru Ibu Sri Wulandari. Baru di situ ada Assalamualaikum, karena ini Dewa Langit, Eyang Maruto. Ada lagi bisa disebut Assalamualaikum Ki Petir ya. Ada lagi Ki Petir ya. Ada lagi Dewa Langit Nogolorek. Bagi kalian yang tidak ingin mengikat dengan leluhur yang disebut guru, bisa disebut Assalamualaikum Isa Al-Masih alaihissalam. Sesungguhnya beliau adalah Dewa Langit. Jadi pada video ini statusnya Nabi Isa yang dipuja seluruh dunia, beliau adalah Dewa Langit. Cuma dalam catatan ditulis beliau adalah Nabi. Sesungguhnya beliau adalah
dewa langit atau penguasa langit di sana. Nah, ini nanti ada rangkaian karena di situ ada yang Maruto, dikasih gambaran oleh guru. Nanti di pohonnya, jadi di pisang rajanya ada sesuatu hal yang harus dipenuhi juga dari alat ini. Nah, ini untuk video karena tempatnya di atas, guru naik ini ya, coba dikasih ini. Ada parut ini usahakan digantung di pohon atau di batang pisang rajanya ya. Caranya begini. Parut ini yang bagus, parut dari kayu, kalau ndak ada dari logam, parut logam bisa ya. Beri sesuatu ini umpak sewu. Ini yang paling bawah ada jikalan, di atasnya ada kunyit atau kunir, bawang putih, bawang merah, lombok. Dan yang penting ini jangan lupa, kalau ndak ada opak ladu, berilah sesuatu ini jipang. Bisa kalau ndak ada 1 biji boleh, 2, 3, 4 atau 5 biji boleh ya. Apapun yang dibungkus tolong dibuka semua. Ini 1. Lantas ini biasanya kalau di pisang raja ini kalau kurang tua, berilah sesuatu 1 cengkeh. Mungkin di sana-sana dikasih 2 biji atau 1 supit, itu juga bagus. Tapi kalau ngikuti cara guru, ikuti seperti guru, kasih sesuatu 1 cengkeh ini. Sama apapun kalau didoain tolong dikupas ya, seperti ini. Nah, untuk pohon pisang raja yang bagus taruh sebelah kanan dari pintu rumah ya, sebelah kanan dari pintu rumah. Dan alat-alat setelah dipakai ini sebenarnya sangat bagus untuk dibuang, jadi tidak baik untuk dimakan. Demikian edukasi tentang alat sarana ubo rampe di teratak atau di tuwuh. Nah, kalau untuk teratak tidak bisa, usahakan hanya dikasih plesir. Ini beli di pasar bisa atau membuat bisa. Jadi dibuat sederhana ini namanya plesir. Sebagai simbol identitas mengikat untuk para moyang, para leluhur. Semoga semua diberi keberkahan dari yang punya hajat, dari mempelai, dari tamu dan undangannya. Untuk mencapai keselamatan dunia, untuk mencapai keberkahan, ilmu tetap tidak hanya bahasa atau kalimat, bukan hanya moral spiritual juga. Semua harus terpenuhi sebagai manusia. Satu contoh, pada hajatan, pernikahan atau sunatan, diberilah contoh oleh guru seperti ini. Dibuatlah cara paling sederhana. Tolong video ini disimpan, kalau kurang paham sama nanti tanya guru. Satu contoh, ini ada tempat, ini namanya besek, bisa cari ukuran besar ya. Besek ini nanti setelannya di sini jangan lupa ya. Ada namanya umpak sewu, caranya begini ya. Ada jikalan kelapa tua, ini dikasih kunyit. Kunyit ini minimal 1, 2 bisa, 3, 4 bisa. Syaratnya caranya dipotong bagus, lebih panjang boleh. Berambang ini bisa ya, berambangnya dulu bawang merah, baru bawang putih, baru lombok kecil, tidak boleh lombok besar ya. Terus di sini jangan lupa, di sini ada pisang hijau atau pisang ambon. Baru ditambahi kelapa yang sudah dibuka 1/4, separuh boleh. Jangan lupa ada yang masih utuh seperti ini 1, kasih keluwe 1. Bila bisa dikembangkan lagi, kalau ada yang masih utuh, ada lagi keluwe 1 dibelah. Itu bisa untuk tambahan, hasilnya sangat bagus. Kalau toh sudah ada pisang hijau atau ambon,
Jangan lupa nanti dikupas juga yang ini. Baru di sini ada pisang sobo atau kepok sama, nanti dikupas. Ada sarana yang sangat membantu untuk menunjang, untuk alas kasih ini. Daun alasnya keluwe. Kalau tidak ada keluwe bisa dikasih alas daun pisang ya. Jangan dikasih daun jati, kurang bagus. Jadi dua yang paling tepat ya. Satu keluwe atau pisang. Dan yang terakhir ini paling juga sangat penting ini. Besek ini ya. Tempat-tempat untuk besek usahakan kalau tidak ada besek carilah sesuatu semua yang dari bambu. Bisa juga nanti tempeh atau apa. Kurangi atau hindari dari plastik ya. Dan untuk benda-benda sarana yang seperti ini biasanya kalau di kampung satu yang bagus atau yang tepat di tempat pembuangan air atau jublangan, jumbleng ya, ini dikasih ini satu. Terus biasanya diesel, di tempat diesel ada, ditambahi seperti ini. Nanti ada juga kalau pentas, panggung, orkes yang besar ditambahi satu. Terus yang ketiga ada nanti tempat dapur untuk masak ya, untuk masak. Terus ada lagi tempat untuk penyimpanan benda-benda atau barang-barang seperti beras dan lain-lain bisa ditambah ini. Jadi sangat sederhana ya. Terus untuk di tempat manten ditambahilah satu pisang raja. Jadi kalau pisang raja hanya untuk di ruang temanten ya, itu harus dipahami. Di sini ada satu tempat comberan atau jublangan. Alat-alat ini yang paling penting ini. Contoh ya, cok bakal seperti tadi yang di video lain di edukasi sudah disiapkan. Nah di sini sebelum mengoperasionalkan satu sedulure disebut Assalamualaikum marmarti di situ. Dua yang disebut tetap danyang ya, Assalamualaikum danyang deso ya. Setelah itu baru Assalamualaikum Ibu Bumi Sitiwangi Bopo Toyo Eyang Jagat Allah Kang Kuwasa. Nah baru di sini ini yang penting ini ya. Disinilah pentingnya sesuatu kekuatan magic atau mantra atau doa. Ini ada sarana garam. Di sini bagi yang punya ilmu bolo sewu, ini dibaca ilmunya ya, dipegang sini atau ditaruh sini tangan. Ilmunya setelah dibaca, diucapkan mantranya, ditiupkan. Bagi yang tidak mempunyai ilmu bolo sewu, sudah dibekali guru namanya ilmu ajalanang. Ya, cara tangannya ditaruh di sini. Setelah ini ditiupkan. Nah, setelah ditiupkan semua selesai, ini ditabur di sini. Dilingkarin ini. Dari garam ini dilingkarin, ditabur-tabur. Bisa juga garam ini ditabur di depan-depan rumah bagi yang khawatir dengan sesuatu. Kalau sudah tidak mempunyai kekhawatiran, cukup di lingkup ini. Jadi untuk di comberan ini aja sudah cukup. Kembali lagi diedukasi oleh guru, ini alat sarana seperti yang disiapkan di video yang lain seperti ini. Ini sangat efektif terutama di dapur. Ini yang tulang punggung yang paling kuat di sini ya, di dapur. Sama diajarin guru dengan seperti pisang sobo atau kepok seperti yang di video yang lain, juga ada umpak sewu, jangan lupa ya. Sama seperti berdoa, sedulur disebut ya, hari juga disebut. Untuk di dapur ini yang paling penting disebut satu contoh ya, Assalamualaikum ya, caranya begini. Assalamualaikum kaki nini. Kalau kita orang Jawa ya, Assalamualaikum kaki nini nyayamong ya, nini towo ya. Sinten ingkang momong wonten pawon, wonten pawonan ingkang mengku geni sak piturute ya. Caranya sederhana.
kula caosan iki sedaya mugi kaunjuk dumateng ngarsa panjenengan. Ada lagi bahasa yang sangat mudah. Assalamualaikum. Kaki nini Siti Rohmah ingkang mengku pawon kula caos niki mugi pinaringan slamet sedaya barange sing masak genine banyune mugi mboten enten halangan napa-napa. Itu intinya di situ, sama seperti alat lainnya dibuka semua. Jadi di dapur, di tempat masak yang diajarkan guru sebutannya begitu. Kaki nini ya, ada disebut nini towo. Kalau di luar pulau mungkin kaki atau nini kepala suku, nini suku. Itu kalau di luar pulau. Yang menguasai atau yang merungku atau yang menunggu di tempat dapur untuk masak. Semua sarannya bahasanya itu dipersembahkan untuk beliau. Semoga mendapat restu dan ridhonya. Para murid, para santri, juga para pemirsa, ini bentuk jadinya teratak yang sederhana. Ini ya, ini yang pisang raja. Pisang raja ini sebelah kanan dari pintu rumah ya, ini pisang rajanya. Ini namanya plesir ya, yang dari bambu ini. Warna yang bagus memang putih. Nah, ini pisang kepok atau sogo. Nah, dari sini diajari lagi tempat yang paling nyaman. Nah, ini para murid, para santri ya. Kalau ada acara terutama pernikahan ya, ini yang paling penting ini yang paling dominan ini. Coba ini. Satu contoh diedukasi oleh guru ya ini. Kalau naruh cok bakal tuh yang tepat sebelah kiri dari tempat kita duduk. Ini cok bakal. Ini ada air putih. Nah, di sini ada sekarnya ini. Tatanan yang bagus ya, yang dekat cok bakal itu kinangan ditakir, sekar telon, sekar wangi atau sekar monco, ini sekar kirim. Nah, di sini bisa hanya memakai satu segaran. Kalau tidak punya bisa lilin ini kedua-duanya dinyalakan. Untuk menyalakan biasanya 1 hari sebelum hari H itu yang bagus ya, itu yang bagus. Nah, untuk buah-buahan bagus. Tapi kalau untuk meletakkan yang bagus, kalau ada buah apel dan jeruk itu satu rangkaian ya. Jadi jeruk dan apel ini usahakan mendekat, jangan dipisah karena itu rangkaian. Nah, baru yang di sebelah ini bebas. Ada anggur, ada buah pir. Boleh juga ditambahi buah yang lain. Namun ini yang penting dari titik tengah ya. Di sini boleh dikasih anggur atau salaknya dioper di sini boleh. Nah, susunan ini yang lebih penting. Untuk mendekati dari titik tengah dari arah sini. Jadi raja ini yang paling sini, paling dekat dengan kita untuk duduk dekat dengan api. Ini raja, pisang raja ini. Setelah pisang raja, posisinya di belakang. Ini pisang hijau atau pisang Ambon. Terus yang di belakang itu pisang kepok atau pisang sogo. Untuk yang lain bisa seperti ditambah ini. Insya Allah. Di sini ditambahi sekar oleh guru. Meskipun tidak memakai ini, dari sekar yang di atas tadi itu sudah bapuh, sudah mumpuni. Jangan lupa air ini bisa 1 gelas, cuma karena di sini
sangat banyak para leluhur sehingga guru menyiapkan 2 gelas. Ini 1 gelas sudah cukup air putih. Jangan lupa kopi. Kalau leluhurnya tidak begitu banyak, 1 ini sudah cukup. Berhubung guru di sini banyak moyang dan leluhur sehingga guru memakai 2. Nah, untuk air dan wedang kopi ini satu contoh ya. Kalau sore bikin, bisa nanti malam diganti, kedua-duanya diganti, dituang atau dibuang di depan rumah, tapi agak nyamping ya. Tuh, kalau malam tidak sempat, pagi besok ini harus diganti air ini yang dominan ya. Ini caranya begitu. Terus jangan lupa di sini kalau ada rokok, boleh rokok surya, rokok apa, cuman biasanya simbol atau identik para leluhur ini kretek, yang lain bisa, samsu bisa ya. Jangan lupa dikasih korek. Nah, ini salah satu cara yang akurat ya. Dengan alat ini semoga kita mendapat keberkahan. Tapi semua itu tidak boleh dipastikan, karena di atas segala-segalanya ada yang maha tunggal, dialah sang penentu. Tapi sebagai makhluk, bila caranya benar, orangnya benar, apanya benar, semua akurat, sangat dipastikan bahwa yang maha pemurah juga lagi maha penyayang, sangat bisa dipastikan akan mengijabahi atau mengabulkan permintaan makhluknya. Bagi murid dan santri, kalau membuat acara pernikahan, kalau tidak mempunyai alat ini, usahakan minimal lilin ya. Lilin kalau tidak punya tempat ibadah, lilin harus ada, yaitu. Terus air putih, wedang kopi, rokok, terus sama cok bakal ini, terus seperti tadi, itu kinangan, sekar telon, sekar wangi, sekar kirim. Itu jangan ditinggal kalau ndak punya apa-apa. Nah, itu ditaruh di dalam kamar mempelai. Nah, di situ untuk buah kalau ndak bisa atau ndak ada alat apapun, ditambahi hanya pisang ini, pisang raja 1 udah cukup. Bila kurang mantap ditambah sedikit. Artinya bila tidak bisa memenuhi jumlah banyak, yang pokok-pokok seperti pisang raja, lilin, dupa, sekar, kopi, air putih jangan ditinggal. Nah, dari tempat ini siapapun yang disebut untuk para leluhur, para almarhum, ini disebut semua satu contoh. Dan yang desa, leluhur pribadi yang meninggal, leluhur guru atau yang mempunyai ilmu jadi guru, para rasul, para wali, para ambiya, di sini semua disebut. Nah, di sini semoga video penjelasan ini membawa manfaat dan kebaikan bagi siapapun yang melihat dan mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.